untuk keluargamu? Jawabannya adalah Allah wa Rasul, Allah dan Rasul. Saya membaca ini bertahun-tahun, menjelaskan juga bertahun-tahun, tapi ya penjelasan sebatas penjelasan, memahaminya itu sulit. Seringnya yang kita pahami imannya Abu Bakar lebih banyak daripada yang lain. Sudah, itu aja, selesai. Apakah yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu tidak bisa ditiru hari ini? Kalau kalimat-kalimatnya itu seperti tadi yang saya ungkapkan di awal, nyaris tidak akan bisa ditiru oleh kita sekalian. Tapi kalau kita pahami seperti Ar-Raja yang tadi di awal kita bahas, maka kita bisa akan menirunya, insya Allah. Ya Allah, yang menyuruh sedekah itu Engkau ya. Bahkan Engkau firmankan, lan tanalul birra, tidak akan diterima kebaikan seseorang sampai tunfiqu, menginfakkan apa yang paling dicintai. Kalau yang dicintai itu seluruh hartanya diberikan. Yang kamu tinggalkan buat keluargamu, yang merintahkan kan Allah. Kalau sampai keluarga saya keleleran dan kelaparan, ya saya komplainnya sama Allah. Ya Allah, masa setelah perintahmu itu saya turuti, kemudian aku jatuh miskin dan kemudian kesulitan seperti ini? Nggak mungkin ya Allah. Baru kita paham. Begitu ya, memang harus disebut. Kemudian rasa yang ketiga adalah al-khawfu, rasa takut. Bahwa ketika sudah tumbuh cinta kita, tumbuh harap kita, kemudian akan muncul rasa takut kita kalau kita tidak berdoa. Pagi-pagi kok lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah, keluar dari rumah itu kuatir. Nanti tidak akan ada jaminan kufita, mukita, kamu dicukupi, kamu dijaga. Cepet-cepet serang-merang. Dia takut kalau makan tidak baca Bismillah karena akan hilang keberkahannya. Tiba-tiba ingat di tengah jalan Bismillahirrahmanirrahim, segera bisa. Dia takut malamnya tidak berdoa, khawatir menjalani pagi dan siangnya itu dalam kondisi tanpa terbimbing Allah. Dan segala ketakutan berkecamuk manakala dia tidak berdoa. Akhirnya dia selalu ketagihan dan ketergantungan yang amat sangat dengan Tuhan. Rasa takut sudah menyelimuti. Kemudian ketika rasa itu ditaruh di ibadah yang lain, dia akan merasakan lebih takut tidak tahajud daripada tidak jaga kampung. Karena kalau tidak jaga kampung itu didenda 5.000. Resikonya pencuri masuk, mungkin akan melakukan kezaliman yang. Tapi kalau tidak sholat tahajud, musuh itu tidak dari luar, dari depan, dari dalam dirinya sendiri. Musuh itu tiba-tiba merasuki dirinya, tiba-tiba dia menjadi munafik, tiba-tiba dia menjadi fasik. Itulah alasan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah yang lebih memarahi pasukannya yang tidak tahajud daripada yang tidak jaga perbatasan. Alasannya, kalau kamu tidak jaga perbatasan, musuh itu lewat depan atau lewat belakang kamu. Tapi kalau kamu tidak sholat tahajud, musuh itu muncul dari dirimu sendiri. Lebih takut tidak sholat duha daripada buka toko, daripada tidak mangkat kerja. Ya kenyataannya belum bisa kita hadirkan seutuhnya. Terlambat sholat itu, sholat duha terlambat ke kantor itu jauh lebih menakutkan karena nanti dipotong. Ini terlambat sholat duha, tenang-tenang lagi. Jadi gampang diganti rawatib. Ya semua gampang lah, kok begitu diganti apa? Itu gampang banget. Karena belum tumbuh tiga rasa. Maka ikhwan tiga rasa ini yang ingin kita semai awalnya dari doa,
Ketika sudah tumbuh rasa cinta, rasa harap, dan rasa takutnya, kemudian akan kita pindahkan pula ketika rasa ini di dalam sholat, shaum, tahajud, duha, sedekah, tilawah, zikir, umroh, haji, dan berjihad di jalan Allah SWT, serta amalan-amalan yang diberitakan Allah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan Allah mengundang ketika rasanya dalam ibadah-ibadah kita, sehingga ibadah kita mendekati kesempurnaan yang diinginkan Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup, kami umumkan bahwa sedekah panjenengan pada Rabu yang lalu terkumpul 1.557. Mudah-mudahan menjadi sedekah yang diterima oleh Allah SWT, menjadi sebab keberkahan harta dan keluarganya, dipahalai oleh Allah, diberkahi harta yang misalkan dan diselesaikan masalah-masalahnya. Barakallahu Barakallahu fi ma a'taitum wa barakallahu fi ma abqaitum